SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita dari Kitab Tauhid. Sekarang kita akan membahas tentang babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid serta apa saja yang dihapus oleh tauhid berupa dosa. Pada bab ini muallif rahimahullahu ta'ala beliau membawakan satu ayat dari Al-Quran, kemudian membawakan 4 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan at-tauhid yang dimaksud oleh muallif adalah 3 macam tauhid. Ya, mencakup at-tauhid bi anwa'ihi thalatha, 3 macam tauhid. Maka tauhid yang 3 ini, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat, memiliki keutamaan yang sangat besar bagi pelakunya atau bagi pemiliknya. Dan di antara fadilah atau keutamaan dari tauhid tersebut adalah penghapusan dosa. Ya. Ya, jadi di antara fadilah ketiga tauhid ini adalah menghapuskan dosa. Syekh mengatakan atau membawakan ayat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Zulm di dalam ayat ini adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Ini yang saya maksud pada majelis yang sebelumnya, bahwasanya kita ketika memahami Al-Quran atau ketika memahami agama Islam ini harus melalui bahasa Arab, ya, bukan bahasa yang lain, ya. Karena al-zulm di dalam ayat ini memiliki makna asyirik, yaitu kesyirikan. Sebagaimana tafsir yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menafsirkan al-zulm dengan kesyirikan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, yang bersumber dari
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Ya, merasa berat. Ya. Mereka pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahum bidhulm." Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mencampurkan keimanan dengan kedzaliman? Artinya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Ya. Kita semua pernah berbuat zalim. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal ladzi tadhhabuna ilaihi." Tidak seperti apa yang kalian pahami. Ya. Lafaz zulm di ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, tidak seperti apa yang kalian pahami. Al-dzulm asyirk, yang dimaksud dengan al-dzulm di sini adalah kesyirikan. Alam tasma'u liqaulil abdi salih, apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, yaitu Luqman, ketika dia berwasiat kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Ya. Sehingga kalau kita terjemahkan ayat ini berdasarkan tafsirnya, maka terjemahannya berbunyi, orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya. Ya. Fadzulmu huna fil muradi syari' huwa syirk. Maka yang dimaksud dengan kedzaliman di dalam ayat ini, yang diinginkan oleh syari' adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Di dalam ayat ini Allah menerangkan dua fadilah yang akan diperoleh orang yang mentauhidkan Allah, orang yang beriman kepada Allah serta tidak berbuat syirik. Yang pertama adalah al-amn. Mereka akan mendapatkan keamanan. Dan yang kedua adalah mereka akan mendapatkan petunjuk, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Dan al-amnu, ya, yang dimaksud dengan al-amnu di sini adalah al-amnu tamu fid dunya. Ya. Yaitu keimanan atau keamanan yang sempurna di dunia. Ya. Hatinya tidak sedih karena selain Allah, hatinya tidak takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang akan didapat oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Seseorang yang bertawakal kepada Allah, ketika dia keluar rumah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, dia serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia keluar rumah dalam keadaan merasa aman. Berbeda dengan orang yang berbuat syirik, ya, yang harus pakai jimat cincin, jimat kalung, apapun itu, ya. Ketika dia keluar rumah, kemudian ya salah satu jimatnya ketinggalan di rumah, waduh sudah, pikirannya wis macam-macam, ya. Nanti akan terjadi ini dan itu, ya, akan tertimpa mara bahaya. Nah, dia tidak akan merasakan keamanan. Ya. Orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala yakin bahwasanya Allah Ar-Razzaq, ya. Maka dia tidak takut sedikit pun dari rizkinya ketika dia hidup di dunia. Ya. Dia tidak takut, ya,
kalau ada orang lain yang berusaha seperti usahanya. Misal jual bakso. Ya. Dan orang ini percaya, yakin bahwasanya Allah pasti memberinya rizki. Dia juga percaya bahwasanya rizki yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak akan mungkin tertukar atau diambil orang. Ya. Kemudian tiba-tiba tetangga depan rumahnya ikut-ikutan jualan bakso. Ya. Maka orang yang bertauhid, dia tidak akan risau. Dia tidak akan cemas. Dia tidak akan memusuhi tetangganya. Karena dia yakin bahwasanya Allah Maha Pemberi rizki dan rizkinya tidak akan diambil oleh tetangganya. Rizki yang sudah digariskan untuk dirinya tidak akan diambil oleh orang lain. Tapi orang yang tidak memahami hal yang demikian, ya, dia tentu akan berbuat yang tidak. Paling tidak, ya, tetangganya itu akan dimusuhi. Tetangganya itu melakukan apapun tidak ada benarnya di matanya. Nah, jadi Allah akan memberikan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid di dunia. Ya. Terlebih keamanan di akhirat. Yaitu Allah selamatkan dia dari api neraka. Karena di akhirat tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak di neraka ya di surga sudah. Maka kita pun jangan ragu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada perasaan masa Allah akan mengampuni atau akan memberi permintaan saya. Jangan. Tidak ada satu makhluk di dunia ini yang mampu menghalangi kehendak Allah. Gitu loh. Ya. Seandainya ada orang dosanya itu banyak, dia merasa semua dosa sudah dilakukan. Ya. Maka orang ini pun tetap dilarang untuk tidak meminta kepada Allah Ta'ala. Dia dilarang untuk malu meminta kepada Allah karena dosanya. Ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Iblis. Ya. Kufur kepada Allah atau tidak? Kufur? Kufur. Tapi ketika iblis meminta kepada Allah, meminta untuk ditangguhkan, tidak diwafatkan, apakah Allah mengabulkan? Mengabulkan. Maka apa yang menghalangi kita untuk tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla? Iblis, makhluk yang kufur kepada Allah saja, ketika minta kepada Allah, Allah kabulkan permintaannya. Ya, kita yang alhamdulillah beriman kepada Allah, ragu dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Ya, ini tidak benar. Ya, jadi orang yang bertauhid akan diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, terlebih di akhirat. Yaitu Allah akan masukkan ke dalam surganya. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya, yang kedua adalah Allah akan memberikan dia petunjuk. Dan petunjuk ini adalah hak Allah Azza wa Jalla. Allah pilih siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Petunjuk tidak ada kaitan dengan status sosial, tidak ada kaitan dengan dia itu keturunan siapa, berapa hartanya, tidak ada. Petunjuk itu adalah hak mutlak milik Allah. Allah beri kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Kalau seandainya petunjuk itu dikarenakan dekat dengan Nabi SAW, maka Abu Thalib tentu beriman. Ya. Tapi kita baca sejarah, Abu Thalib tidak beriman, mati dalam keadaan kufur. Padahal beliau paman Nabi.
Beliau membela Nabi. Ya. Sementara sahabat yang dari negeri Persia siapa? Salman Al-Farisi. Berapa jarak antara Persia dengan Mekah atau Madinah? Ya. Ratusan kilometer. Tapi ketika Allah berkehendak memberikan petunjuk kepada Salman Al-Farisi, ternyata Allah kirim Salman dari Persia menuju kota Madinah. Kalau petunjuk itu dikarenakan harta, niscaya Qarun tidak akan ditenggelamkan Allah. Kalau petunjuk itu dikarenakan pangkat status sosial, niscaya Fir'aun tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala di Laut Merah. Ya. Tapi petunjuk Allah Azza wa Jalla diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya. Jadi Allah akan berikan petunjuk kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh mendatangkan hadis yang bersumber dari sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin As-Samit, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, serta tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan dia bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan juga Isa adalah kalimat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada Maryam, serta ruhun minhu. Ya, Isa ada ruh yang Allah ciptakan. Wal jannata haqqun, dia bersaksi bahwasanya surga pun benar. Wan naro haqqun, dan dia pun bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Ta'ala pun akan memasukkan dia ke dalam surga apapun yang dia amalkan. Di sini ya, Syekh membawakan hadis yang berisi tentang tauhid. Ya, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla, yaitu la ilaha illallahu, ya, wahdahu la syarika. Ya. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari apa? An-nafyu wal itsbat, meniadakan dan menetapkan. Nah, di dalam bahasa Arab ini bermakna al-hasr, penyempitan. Ya, setelah ditiadakan kemudian diisbat, ditetapkan. Setelah ditiadakan bahwasanya enggak ada ilah satupun yang berhak disembah, enggak ada, ditiadakan. Kemudian ditetapkan illallah. Berarti hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk disembah. Ya. Kemudian dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya Allah dan Rasulullah Azza wa Jalla. Ya. Ingat, kita ketika meyakini Rasulullah, kita harus meyakini dari dua sisi. Ya. Tidak boleh satu sisi saja, tidak boleh. Yaitu kita yakini beliau itu adalah hamba. Ketika kita meyakini beliau itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla, maka kita paham bahwasanya beliau tidak akan mungkin sampai derajat ma'bud yang diibadai. Ya. Tidak boleh menyembah Rasulullah, tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, tidak boleh. Kenapa? Karena beliau itu pun hamba. Tapi kita pun juga harus lihat beliau adalah
rasul. Ya. Seseorang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperoleh risalah, untuk mengemban risalah, menyampaikan risalah agama Islam. Dan ini keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. La yuktasab, tidak bisa diusahakan. Ya, kalau kaya, orang lain bisa berusaha menjadi kaya. Ya, kuat, orang lain bisa berubah menjadi kuat. Tapi kalau Rasul, sudah nggak bisa. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Allah pilih. Ya. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhi. Dan Isa adalah hamba Allah serta Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus mengimani Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tidak mengimani Nabi Isa, maka dia dianggap tidak mengimani semua Rasul. Kadzabat qaum Nuhir rusul. Kaumnya Nuh itu mendustakan para Rasul. Mengatakan kaumnya Nuh mendustakan para Rasul. Satu atau banyak? Banyak. Sementara Rasul yang diutus oleh Allah ke kaumnya Nuh, siapa? Ya hanya Nuh. Kapan dikatakan kaumnya Nuh mendustakan para Rasul? Karena inti dakwah para Rasul itu satu, yaitu la ilaha illallah. Sehingga siapa yang mendustakan satu Rasul, dianggap dia mendustakan semua Rasul. Ya. Dan kita sebagai kaum muslimin harus meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasul. Ya. Beliau adalah salah satu dari Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau kelak akan turun. Beliaulah yang akan membunuh Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Dan harus kita yakini. Tidak boleh ragu. Kenapa? Karena itu adalah kabar dari Rasulullah SAW. Namun juga harus pertengahan. Dalam artian tidak berlebih-lebihan. Dicari-cari tanggalnya. Dicari-cari tahunnya. Bisa turun tahun sekian. Itu tidak benar. Ya, ini adalah takalluf. Ya. Cukup kita yakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam kelak akan turun dan beliau akan membunuh Dajjal, akan melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun tidak dengan syariat baru. Beliau kalimatuhu alqaha ila Maryam. Beliau adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Artinya apa? Beliau adalah hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Beliau bukan ibnullah. Ya. Dan beliau adalah manusia yang suci. Lahir dari wanita yang suci. Beliau bukan anak zina. Ya. Jadi Nabi Isa dalam pandangan orang Nasrani dikatakan ibnullah, anaknya Allah. Ya, berdasarkan pandangan orang Yahudi, beliau adalah waladu zina, anaknya pezina, ya anaknya wanita yang berzina, anak zina. Naudzubillah, ini adalah ucapan yang kotor, yang kufur. Ya, kita sebagai muslim punya keyakinan bahwasanya beliau adalah hamba Allah, beliau adalah Rasul Allah Azza wa Jalla, dan beliau adalah kalimatullah, yaitu Allah ciptakan dengan kata kun, jadilah. Ya. Wa ruhun minhu, dan Allah tiupkan ruh kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal jannata haqqun, dan surga itu hak. Surga itu darun naim. A'adda Allah azza wa jalla lil muttaqina yaumal qiyamah. Surga itu adalah tempat kenikmatan yang Allah siapkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa pada hari kiamat. Adapun neraka darul azab, neraka itu adalah tempat
azab yang Allah siapkan kepada orang-orang, atau Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Ya. Apa fadilah yang akan didapat oleh orang-orang yang meyakini hal ini? Meyakini Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, meyakini Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, meyakini Isa adalah hamba dan Rasul Allah serta kalimat Allah dan ruh dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian meyakini surga itu benar-benar ada, neraka itu benar-benar ada. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun itu amalnya. Maksudnya adalah walau kana muqassiran fil amal. Meskipun dia itu amalannya tidak sempurna. Ya, muqassir. Contoh saja, saat sholat lah. Ya, apakah kita full 100% khusyuk sholatnya? Ya, enggak. Ya. Ada yang 80%, 70, 60, ya semakin turun. Ya, ini muqassir. Ya tak? Muqassir. Ada yang telat-telat, ya. Ini muqassir. Ya. Jadi meskipun dia beramal dengan amalan yang tidak sempurna, ketika dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian hadis yang kedua, yaitu Rasul SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dan diriwayatkan dari Bukhari serta Muslim bersumber dari hadis Idban, bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengharamkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia ucapkan la ilaha illallah ya dengan mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Fadilah yang diperoleh oleh orang yang bertauhid adalah apa? Allah haramkan baginya neraka. Dan diharamkan dari api neraka ini ada dua. Ya. Makna diharamkan dari api neraka itu ada dua. Yang pertama adalah tahrimu mutlak. Tahrimun mutlakun. Diharamkan secara mutlak. Wa tahrimu ba'da amad. Diharamkan setelah masuk ke dalam neraka. Ya, artinya diharamkan mutlak tidak masuk neraka. Yang kedua adalah diharamkan kekal di dalam neraka. Itulah. Ya. Jadi diharamkan dari neraka itu punya makna dua. Diharamkan masuk ke dalam neraka ya, sehingga dia tidak mencicipi neraka. Ya. Ya. Dikata Syekh, ya ini orang yang diharamkan secara mutlak ya, dari neraka adalah fa innahu lan yadkhulaha. Sesungguhnya dia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Ini apa? Diharamkan secara mutlak. Ya. Ya. Caranya bagaimana? Imma an yaghfirallahu lahu. Bisa saja satu, dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dihisab qadarullah, ya ternyata amalan keburukannya itu lebih besar, lebih berat dibandingkan kebaikannya. Tapi Allah Azza wa Jalla mengampuni. Jadi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia langsung masuk ke dalam surga. Ya. Dosa itu ada dua. Di akhirat itu, kalau dosa itu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla langsung, ya, maka Allah mengampuni. Tapi ketika berkaitan dengan zulm, tentu kerelaan orang yang dizalimi itu
terkait dengan pengampunan dosa. Dan kita sering membaca atau sudah membaca hadis muflis ya. Hadis orang-orang yang bangkrut ya, membawa banyak pahala namun di samping itu dia membawa dosa berupa kedoliman. Ya. Sehingga pahala yang dia bawa habis untuk membayar kedoliman yang dilakukan selama di dunia. Ya. Gitu. Makanya di sini ya kita harus jeli, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa jawab Nabi? At-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan akhlak yang mulia. Nah, saya tanya, akhlak yang mulia itu apakah bukan bagian dari ketakwaan? Akhlak yang mulia apakah bukan bagian dari ketakwaan? Hah? Bukan dari ketakwaan? Bagian, iya kan? Bagian dari ketakwaan. Tapi di sini Rasul pisah. Ya, ini memberikan arti bahwasanya di sana ada orang-orang yang mampu menjaga hak Allah, tapi dia tidak mampu menjaga hak saudaranya. Gitu loh. Sama seperti hadis Nabi SAW kepada para wali, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Apakah akhlak bukan bagian dari agama? Bagian dari agama. Tapi di sini Rasul bisa karena memang realita. Ada orang-orang yang memiliki agama, tapi ternyata dia tidak memiliki akhlak. Dia tidak berakhlak di hadapan istrinya. Ya, ngajinya sergap, ya, ibadahnya sergap, tapi kasar sama istri. Ada. Ya. Nah, kita kembali pada hadis tadi. Jadi untuk masuk surga, ya, perlu model takwa dan juga jangan menyepelekan masalah akhlak, terutama berkaitan dengan hak sesama. Gitu loh. Jangan pikir yang penting aku tauhid Ustaz, ya silakan. Ya. Gitu. Ya. Enggak. Ya. Tidak seperti itu. Utuh. Ya. Tauhid, naam, kunci. Tapi akhlak itu mempercepat. Ya. Jangan sampai kita membawa tauhid, membawa amal, tapi kita membawa kedoliman, sering menuduh orang, ya, sering mencela orang, dan orang yang kita cela tidak memberikan maaf selama itu, maka ini akan dibawa kelak di akhirat dan akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tahrim mutlak. Adapun tahrim, ya, yang tidak mutlak, ya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka dulu, kemudian setelah diazab oleh Allah Ta'ala, ya, berkurang dosanya, kemudian Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surganya. Selanjutnya yaitu hadis, ya, di mana Nabi Musa alaihissalam beliau berkata kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bih." Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku berzikir kepadamu, yang dengannya aku berzikir atau aku mengingatmu dan aku berdoa kepadamu. Qal, Allah berfirman, "Qul ya Musa, wahai Musa katakan, la ilaha illallah." Qala, Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza." Apakah semua hambamu mengatakan hal ini? Ya. Qala, Allah berfirman, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sabi wa amirahunna ghairi." Wahai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku. Jadi Allah di mana? Aina Allah? Fis sama 'alal 'arsy. Ya. Jelas, tidak ada perdebatan, ya. Dan ini akidah yang sangat-sangat gampang dipahami dan diterima. Ya, anak kecil ditanya,
Aina Allah fis sama, jelas. Gak akan muter-muter, tidak di mana-mana, tidak kemana-mana, tidak lihat, muter. Ya. Ya. Karena ini akidah yang sesuai dengan fitrah dan sesuai dengan dalil. Jadi Allah fis sama, Allah ada di langit. Nah, jadi seandainya 7 langit beserta penghuninya selain aku, serta 7 bumi, ya, fi kifatin, di 1 daun timbangan, wala ilaha illallah fi kifatin, dan di daun timbangan yang lainnya diletakkan la ilaha illallah, malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang sangat agung. Ya. Hadis ini pun seperti hadis bitaqah, ya, di mana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, yaitu seseorang yang mengamalkan amalan keburukan, kemaksiatan yang begitu banyak. Kemudian keburukan-keburukan itu dijadikan satu catatan. Ya. Setelah keburukan tadi dijadikan satu catatan, ya, orang ini ditanya, halaka min amalin, apakah kamu punya amal kebajikan? Faqala la, dia mengatakan saya tidak punya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, bala, tentu kamu pasti punya amalan kebaikan. Tsumma ukhrijat lahu bitaqatun fiha la ilaha illallah. Ya, kemudian dikeluarkan, ya, untuknya bitaqah. Bitaqah itu kalau diterjemahkan kartu, ya, tapi bentuknya Allah alam, ya. Ya, maknanya kartu. Yang atau tempat catatan yang di dalamnya ada la ilaha illallah. Ya, kemudian, ya, bitaqah yang ada tulisan la ilaha illallah itu ditaruh di daun timbangan yang satunya, ya. Setelah catatan keburukan ditaruh di daun timbangan, kemudian bitaqah la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain. Ternyata apa? Yang berisikan la ilaha illallah ini lebih berat daripada catatan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, tsumma laqitani la tusyrika bi syai'a, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, niscaya aku akan penuhi, ya, atau aku akan temui dirimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Artinya, ya, dalam hadis ini, ya, orang-orang yang bertauhid diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Namun, ya, fadilah ini tidak berarti bahwasanya tidak ada hubungan antara at-tauhid dengan amal ibadah. Yang penting saya bertauhid, Ustaz. Ya, ya, dosa-dosa nggak masalah. Saya bertauhid, saya kan nggak kedukun, nggak jimat, gitu kan. Ya, sholat gampang lah. Yang penting nggak bertauhid. Tidak seperti itu. Justru, ya, tauhid seseorang itu tercermin dengan amalannya, gitu loh. Jangan sampai mengatakan saya bertauhid, namun ternyata tidak melaksanakan kewajiban. Jangan yang kewajiban saja tidak dikerjakan, ya, maka pasti ada kesalahan di dalam tauhidnya. Siapa manusia yang paling bertauhid? Rasulullah. Ya, yang paling berilmu tentang Allah Rasulullah. Yang paling bertakwa Rasulullah Azza wa Jalla. Ya, tapi
ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dan ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang bisa menyaingi, ya. Gitu loh. Beliau sholatnya sampai pecah-pecah, ya. Beliau, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh dalam masalah dunia, ya. Ya. Coba di satu hadis, yaitu riwayat Imam Muslim dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah. Ya, kemudian bertanya, "Aindaka syai'un?" Wahai Aisyah, apakah kamu punya sesuatu yang bisa dimakan? Faqala, qultu la. Aisyah mengatakan, tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idzan ini shaim, kalau begitu aku puasa. Ya. Perhatikan, ini kalimat yang sangat sederhana, tapi mengandung pembelajaran atau pelajaran yang berharga bagi kita, terutama bagi yang sudah berumah tangga, yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempitan. Ya. Susah-susahnya kita, insya Allah kita tidak pernah menemukan di rumah nggak ada makanan. Insya Allah, ya, insya Allah pasti ada yang dimakan lah. Entah itu ya nasi dan lauk seadanya. Tapi ingat, lihat Rasulullah SAW, ya Aisyah, indaka syai'un, kamu punya makanan enggak? Aisyah mengatakan, la, enggak punya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Idzan ana shaim, kalau begitu aku puasa. Selesai nggak masalah? Selesai? Ketika punya makanan enggak Aisyah? Enggak punya Nabi. Ya wis, aku tak poso. Selesai masalah? Selesai. Ya. Yang awalnya itu sesuatu yang bisa dikatakan ujian menjadi ibadah dirubah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Solusinya bukan sekedar solusi, tapi solusi yang memberi pahala. Ya. Dan istri tenang. Ya sudah, alhamdulillah. Coba kalau kita, Dek, ono manganan enggak? Kau ono, Mas. Awakmu iku lapo wae. Iya. Iya. Istri enggak terima. Dikira enggak ngapa-ngapain di rumah. Ya. Di ono mangan, ono Mas. Mosok mek sego mek tempe tok. Ya. Dikasih uang belanja segini, cuma bisa masak tempe sama nasi. Istri enggak terima sama ya niku. Zaman saya ini gak ngerti tahu selarang kabeh. Ya. Jadi besar, ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya. Paling bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, namun beliau, ya, dari sisi amal ibadahnya tidak ada yang menandingi, dari sisi akhlaknya tidak ada yang menandingi, gitu loh. Jadi berjalan bersama, ya. Gitu. Kalau kita seandainya, sekali lagi, ada hal yang kurang pada diri kita, entah akhlak, entah ibadah, ya, paling tidak yang pertama kali yang harus kita tuduh itu diri kita. Jangan-jangan memang ada yang salah pada diri kita, gitu, bukan orang lain, diri kita sendiri. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.